Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Nanda Amalia. Jadi sekarang aku mau membahas salah satu snack tradisional Indonesia, yaitu keripik melinjo. Keripik melinjo adalah snack jenis keripik yang dibuat dari biji melinjo tua dengan cita rasa yang khas, unik, dan bergizi. Nah, keripik melinjo ini juga dikenal dengan nama keripik baguang, tangkil, atau hulu. Sebenarnya, keripik ini berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tapi pada tahun 2009, DPRIN menetapkan keripik melinjo sebagai makanan khas Pandeglang, Banten. Karena di sana volume produksi yang dihasilkan lebih banyak. Bahan yang digunakan untuk membuat keripik melinjo ini sangat sederhana, di mana bahan baku utamanya adalah biji melinjo dan bahan tambahannya adalah garam untuk meningkatkan rasa gurih pada keripik tersebut. Nah, cara membuat keripik ini biasanya masih tergolong tradisional, yaitu pertama, pilih buah melinjo yang telah masak, biasanya yang berwarna merah agar keripik yang dihasilkan rasanya gurih. Lalu, buah melinjo direndam selama 2-3 hari agar kulit luarnya lunak sehingga mudah terkelupas. Kemudian, biji melinjo yang sudah terpisah dari kulitnya dijemur sekitar 1 hari. Lalu disangrai menggunakan pasir panas selama 2-3 menit hingga setengah matang. Tapi jangan sampai gosong karena nanti akan mempengaruhi rasa dan warna dari keripik yang dihasilkan. Setelah disangrai dengan pasir, biji melinjo dikupas cangkangnya dengan penumbuk berupa palu atau alat penumbuk khusus lainnya. Sebelum menumbuk, biji melinjo sebaiknya dilapisi plastik terlebih dahulu agar nantinya tidak lengket ke alat maupun alas penumbuk. Lalu tumbuk biji melinjo hingga pipih saat keadaan panas karena jika sudah dingin tekstur biji menjadi lebih kenyal dan lengket sehingga akan sulit untuk ditumbuk. Kepingan melinjo selanjutnya ditata di atas tampal lebar, kemudian dijemur sambil dibolak-balik hingga mencapai tingkat kekeringan yang diinginkan. Maksimal biasanya 2 hari. Penjemuran sebaiknya dilakukan di udara bersih agar kepingan yang dihasilkan berwarna jernih. Setelah kering, kepingan disortasi dan digoreng sebentar menggunakan minyak sayur pada api kecil. Keripik yang telah digoreng ditaburkan garam halus secukupnya di atasnya, kemudian hal itu untuk meningkatkan rasa gurih. Dan terakhir adalah pengemasan. Keripik melinjo yang berkualitas baik adalah yang termasuk dalam kategori kualitas nomor 1 atau biasa disebut sebagai emping melinjo super yang memiliki ciri-ciri lempengnya sangat tipis merata, berwarna agak putih dan bening, bersih dari kulit ari dan benda asing. Tiap lempengnya berasal dari 1 biji melinjo yang ukuran dan kualitasnya sama, sehingga garis tengahnya hampir seragam. Langsung bisa digoreng tanpa dijemur terlebih dahulu, memiliki rasa gurih dengan sedikit rasa pahit dan renyah. Nah, berikut ini adalah syarat mutu keripik melinjo berdasarkan SNI. Keripik melinjo ini bisa dikonsumsi secara langsung sebagai snack maupun sebagai pendamping atau pelengkap makanan lain seperti pada gado-gado. Namun perlu diingat, bagi penderita asam urat sebaiknya membatasi dan mengurangi konsumsi keripik melinjo. Hal ini dikarenakan kandungan purin yang terlalu tinggi pada keripik melinjo dapat meningkatkan asam urat. Selain kandungan purin yang tinggi, keripik melinjo juga mengandung beberapa unsur gizi loh, diantaranya kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi, protein, lemak, air, dan juga kalsium yang tinggi. Karena keripik melinjo ini memiliki rasa yang khas yaitu sedikit pahit, mungkin untuk beberapa orang rasa pahit itu kurang diminati, termasuk aku pribadi. Jadi, untuk mengatasi permasalahan itu, para produsen bisa berinovasi dengan memproduksi keripik melinjo dalam berbagai varian rasa. Baik varian rasa manis, seperti rasa coklat, tiramisu, buah-buahan, ataupun varian rasa asin, seperti keju, barbecue, balado, pedas manis, atau bahkan dibuat dengan varian level pedas yang berbeda-beda seperti beberapa produk yang sedang tren saat ini. Selain itu, untuk meningkatkan daya tarik konsumen,
produk keripik melinjo yang biasanya dijual dengan kemasan plastik biasa, alangkah baiknya jika kemasan produk dibuat dengan desain yang lebih menarik dan praktis, seperti menggunakan aluminium foil atau plastik tebal dengan ziplock yang resealable, sehingga kualitas produk seperti kerenyahan tetap terjaga dan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Sekian bahasan kita kali ini mengenai keripik melinjo. Stay update untuk bahasan-bahasan kita selanjutnya ya. Thank you very much and bye!